Pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Mahmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, orang Ahohi itu. Ia termaksud ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya. Dan tidak mau ia meminumnya." Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah firman-Mu saja yang diberitakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat pagi buat kita semua. Tema firman Tuhan hari ini, keberhasilan apakah hanya karena usaha? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang cerdas, seorang yang terkenal, yang hebat di seluruh dunia, yang bernama Albert Einstein berkata, "Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah di hari ini, dan berharaplah di hari esok. Tetapi yang terpenting adalah janganlah lupa untuk selalu bertanya." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Artinya ingin menunjukkan bahwa kesuksesan, bahwa kehebatan, bahwa keberhasilan yang diusahakan oleh kita itu bukan murni daripada diri kita sendiri, tetapi itu juga merupakan bagian daripada yang di luar dari kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga ketika Albert Einstein, seorang yang hebat, seorang yang terkenal, seorang yang cerdas, seorang ilmuwan luar biasa, saudara, ia menyadari bahwa
ia juga tidak dapat berusaha hanya dengan keringatnya saja, tetapi ada orang yang di luar daripadanya dan juga orang-orang yang di sekitarnya yang turut menolong, mensupportnya untuk dia dapat sesukses, sehebat seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga Raja Daud di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja. Saudaraku, ketika kita melihat perjalanan Raja Daud di dalam perjalanannya, ia berperang melawan musuh-musuhnya, bahkan di dalam pemerintahannya sendiri, saudara. Ia tidak berjalan sendirian. Ia tidak hanya berusaha dengan keringatnya saja. Di dalam perjuangannya, dari ia muda sampai ia telah duduk di tahta kerajaannya, saudara. Saudara tahu bahwa ada orang-orang yang setia yang menjadi sebagian daripada mensukseskan, membuat keberhasilan dalam kepemimpinan Raja Daud. Tetapi yang mendasari dari itu semua, saudara, satu hal, yakni Allah. Hanya Allah yang adalah sumber daripada penolong Raja Daud. Yang kedua siapa? Yaitu orang-orang yang di sekitar Raja Daud, yakni tentara-tentara, pasukan-pasukan perangnya yang setia berjuang bersamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam semuanya itu, saudara, ini ingin menunjukkan bahwa Raja Daud di dalam kehebatannya, dengan hikmatnya, ia juga sukses dan berhasil bukan karena usahanya saja, tetapi yang pertama adalah karena berkat pertolongan Tuhan. Dan yang kedua adalah karena orang-orang di sekitarnya yang mensupportnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini kita adalah dipercayakan untuk menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang memiliki perusahaan yang banyak, yang hebat, dan juga sukses, saudara. Ingat satu hal, bahwa yang mendasari itu semua bukan karena usaha saudara saja, bukan karena keringat saudara saja, tetapi itu oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Dan yang kedua juga karena orang-orang di sekitar saudara yang menjadi penolong, support bagi saudara. Dan itu dipercayakan oleh Tuhan, saudara. Artinya apa? Mari kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari bahwa keberhasilan, kesuksesan kita di dalam meraih segala sesuatu bukan karena usaha saja, tetapi pertama karena berkat pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, kita tetap perhatikan orang-orang di sekitar kita yang menjadi bagian support system bagi kesuksesan kita. Baik orang itu besar, orang yang kecil, orang yang lemah, bahkan orang yang kuat, saudara. Marilah kita saling bersama, saling menguatkan, sehingga kesuksesan yang kita dapat bukan berdasarkan dari diri sendiri, tetapi daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk kami kuat, untuk kami hebat, untuk kami sukses dalam usaha kami. Tetapi kami menyadari bahwa semuanya itu didasarkan oleh pada berkat pertolongan Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kami yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh menerima dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa Michael, saudara kita, adik kita, teman kita, Tuhan percayakan untuk boleh bertambah satu usia. Mari kita berdoa baginya. Bapa di surga, kami kembali berdoa Tuhan buat adik kami, teman kami, saudara kami Michael yang saat ini Tuhan percayakan untuk boleh tetap ada di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan memberkati ia di dalam setiap kehidupannya, baik pertumbuhan iman rohaninya maupun fisiknya, dan juga memberkati dalam studinya. Biarlah Tuhan terus mantapkan panggilannya sebagai anak Tuhan dimanapun Tuhan percayakan baginya. Kau berkati juga keluarga yang terus membimbing mengajarnya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.